Halo Vitizen, selamat datang kembali di podcast kita Perspektif Mahasiswa. Tempat di mana kita bakal bahas terkait topik menarik seputar kehidupan mahasiswa. Nah, dan pada podcast kali ini kita bakal bahas suatu topik yang bisa dibilang agak bikin deg-degan, galau, tapi yang pastinya bakal banyak manfaatnya nih buat Vitizen semuanya. Terutama buat kalian yang merupakan mahasiswa semester bawah, karena topik ini bakal cocok banget sih buat kalian karena bakal ngebahas topik seorang mahasiswa menjelang sidang skripsi nih. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal ngerjain skripsi, hal ini tuh kayak diibaratkan pas kita lagi naik roller coaster kali ya. Kalau lagi semangat ngerjainnya cepet gitu, ngebut kayak di jalan tol. Tapi kalau lagi males, kadang stuck gitu kayak koneksi wifi pas lagi hujan. Nah, ada yang relate nggak nih teman-teman? Nah, jadi aku Habil yang bakal nemenin kalian semua selama beberapa menit ke depan untuk membahas kisah nyata, bukan sinetron, tapi membahas kisah dari seorang mahasiswa yang bisa dibilang one step closer ya, menjelang pertarungan akhir semester ini. Atau yang biasa dibilang sidang skripsi. Nah, makanya sekarang aku udah nggak sendirian karena aku sudah ditemani oleh mahasiswa tingkat akhir yang luar biasa yang skripsinya udah hampir kelar dan mungkin bisa dibilang sebentar lagi bakal menghela nafas lega kali ya. Oke, jadi please welcome Kang Teng Teng Teng, Kang Arif. Oke, Kang Arif boleh dong nih perkenalan diri dulu ke Vitizen semuanya nih. Mungkin dari prodi mana dan juga angkatan tahun berapa nih, Kang? Oke, halo, what's up? Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Sidik. Aku dari Prodi Ilmu Komunikasi. Aku angkatan 2021. Angkatan 21. Wah, oke keren banget nih. Dan ngomong-ngomong aku masih maba nih Kang, Ya. masih semester 2. Dan langsung dikasih kesempatan nih buat ngobrol langsung sama mahasiswa yang sedang menjelang sidang skripsi nih teman-teman. Deg-degannya sih ada ya gitu. Dan fun fact juga Kang Arif ini merupakan pimpinan redaksi ASB TV periode sebelumnya nih dong. Tepuk tangan dulu dong buat Kang Arif ini. Nah, oke, mungkin daripada lama-lama kita langsung masuk ke pembahasan kali ya, Kang. Tapi tenang, Kang, ini bukan sidang skripsi kok, Oke, Kang. aman. Tenang. Belum, Kang ya. Nah, Kang Arif ini kan kabarnya baru nih ya, fresh from the oven gitu. Ya. Baru melewati fase di mana yang paling ditakutin di dunia perkuliahan gitu, teman-teman. Nah, kalau kemarin kan baru denger Kang Arif tuh baru melewati fase sidang sempro ya, Kang. Itu kapan, Kang, sidang sempronya tuh? Kalau boleh tahu. Itu aku lupa sih untuk tanggal Mhm. tepatnya mungkin, tapi 2 minggu ke belakang sih 2 aku minggu ya. ke belakang, 2 minggu lalu. Wah, berarti baru-baru ya Kang bisa dibilang. Betul. Nah, boleh dong Kang diceritain nih ke kita semuanya, perasaan Kang Arif setelah melewati fase sidang skripsi tersebut sidang sempro tersebut kayak gimana gitu Kang? Apakah udah lega atau mungkin campur aduk atau bahkan kayak masih deg-degan gitu kalau dengar kata revisian Kang? Oke, kalau dari aku pribadi mungkin ya, begitu masuk ruang sidang sempro itu lumayan deg-degan gitu ya. Mhm, Meskipun kita udah menyiapkan, istilahnya apa ya, strategi untuk misalnya nanti bakalan ditanya apa aja gitu ya, itu udah aku siapin. Cuman oke. begitu masuk, itu banyak banget hal yang tidak terduga gitu Mmm, ya, apalagi di penulisan. Jadi aku tuh banyaknya yang revisinya itu sebenarnya lebih minor, tapi mhm, banyaknya itu di penulisan lah. penulisan, Iya, jadi oke. nggak terlalu krusial, tapi Heeh, hal-hal receh lah gitu. iya, Cuman iya. itu lumayan bikin kesel aja gitu, gitu. Karena mungkin kalau hal receh tuh mungkin kayak beberapa yang kita kira nggak salah tuh, ujungnya salah gitu yang Iya, menurut betul. dospem tuh ya? Heeh. Oke, mungkin kita bakal flashback dulu, Kang. Persiapan awal apa aja nih yang udah Kang Arif siapin untuk menjelang sidang skripsi nanti, Kang? Nah, kalau dari aku pribadi mungkin aku bakalan menyiapkan semuanya gitu ya. Dan aku juga sering banget konsultasi dengan dosen, juga sama dosen pembimbing gitu. Dan pokoknya data dan lain sebagainya itu harus benar-benar disiapin untuk menghindari istilahnya apa ya, Hal yang tidak kalau diinginkan gitu ya, iya Kang? gitu, untuk diserang di ruangan sidang itu Iya, pasti iya. akan terjadi gitu Heeh. ya. Cuman, kita harus meminimalisir hal itu Oke, gitu. jadi kita harus well prepare gitu lah, Kang, bisa dibilang. Yaps, Persiapannya harus matang gitu ya. betul. Nah, kalau misalkan soal skripsi nih, Kang, aku pengen tahu dong, Kang, kayak topik atau tema Kang Arif tuh ini skripsinya membahas tentang apa sih, Kang? Dan kenapa Kang Arif tertarik gitu buat bahas topik itu? Nah, kalau dari aku pribadi, judul skripsi yang aku ambil itu strategi komunikasi konten happenings dalam meningkatkan brand awareness. Mmm, Studi kasusnya itu, eee, di media sosial Instagram gitu. oke, oke. Nah, itu tuh lebih ngebahas tentang media
Aku ngangkatnya happenings. Jadi Mhm. happenings itu mirip seperti kalau misalnya Habil tahu USS Oh, Feeds, iya iya, tahu. terus seperti Jakarta Mmm, Keras, terus juga kayak Froyonion, terus kayak, Volkatif dan iya iya. lain-lain gitu. Ngebahas lagi happening jadinya gitu ya rata-rata gitu, Enggak, kontennya. Oh, justru enggak? nama, akun Instagram-nya itu happenings Mhm, gitu. iya Nah, iya. jadi di happening ini mirip seperti media yang tadi aku sebutin, Oke. cuman lebih ngebahas tentang culture orang-orang Bandung gitu. Kayak Mmm, mulai musik, mmm, terus kayak lifestyle, terus juga kayak event-event konser yang ada di Bandung gitu. Nah, itu yang bikin menarik tuh itu gitu. Jadi oke. ada seperti USS Speed atau Jakarta Keras tapi versi orang Orang Bandung Bandung gitu. itu, Nah, lebih itu lokal gitu ya, iya, warlok nih kita nih heeh. sebagai warga Jadi Bandung nih. nama akun Instagram-nya itu yaitu Happenings gitu. Happenings, oke. Gitu. Oke, kalau misalnya ngomongin soal itu Kang, kan kadang ide kita menulis skripsi itu kan bisa datang dari mana aja gitu ya, Kang. Bisa dari kita baca-baca jurnal, ikut seminar gitu, bahkan kayak dari pengalaman pribadi seseorang gitu. Nah, kalau Kang Arif nih, ide awalnya tuh bisa membahas topik itu tuh dari mana sih datangnya gitu, Kang? Oke. Sebenarnya aku berangkat dari rasa penasaran ya Mhm, untuk awalnya itu karena aku pengen share juga tips gitu ya untuk menjalani skripsi itu emang awalnya harus kalian tuh interest dulu gitu dengan judul yang kalian ambil gitu. Jangan sampai misalnya nggak tertarik tapi maksain oke. gitu. Nggak akan Jadi bener kalau kayak gitu ya, Kang, heeh, ya. gitu. Jadi emang dari awal aku penasaran, Mhm, terus aku juga brainstorming sama rekan-rekan aku, sama teman-teman aku, juga sama dosen gitu. Aku sempet konsultasi juga gimana bagusnya gitu. Pada akhirnya ya aku menemukan judul itu gitu. oke, dari Mhm. situ jadinya konsul-konsul dulu gitu, akhirnya Yaps. menemukan judul itu. Oke, Iya. menarik sih. Nah, kalau misalkan ngomongin soal dosen nih, Kang, ini ada beberapa pertanyaan juga yang biasa ditanyakan gitu oleh mahasiswa semester akhir nih. Untuk dospem atau dosen pembimbing nih Kang, biasanya ini kita yang nentuin sendiri apakah ditentukan dari kampus gitu Kang langsung? Oke, kalau untuk sistem itu sebenarnya kalau di kampus kita ini ya, waktu itu sempat ada G-form. Mhm. G-form-nya itu bisa ngisi ya nama, terus Iya iya. judul, terus kalian juga bisa pilih gitu, siapa Dospemnya siapa gitu? iya Oh, gitu. oke. Cuman at the end of the day gitu ya, itu tuh bakalan jadi random juga pada akhirnya Heeh. gitu. Mungkin hoki-hokian ujungnya ya Kang Iya, ya? hoki-hokian dan aku juga Mhm. termasuk orang yang beruntung, karena Oke. bener-bener sesuai sama yang waktu itu aku pilih gitu, Oke oke. heeh. Karena teman-teman aku juga banyak yang milih tapi si, apa ya istilahnya, si dosennya tuh berbeda gitu, jauh berbeda dengan pilihan Iya dia yang iya iya awal iya gitu, iya. gitu. Oke oke oke. Nah kalau misalnya ngomongin soal dospem nih Kang, ada beberapa stigma dari mahasiswa di luaran sana gitu kayak kadang ada beberapa drama gitu kayak dospem yang misalkan slow respon kalau diajak bimbingan gitu, jadi susah banget kan menghambat. Nah kalau Kang Arif nih ada nggak sih Kang, kayak pengalaman susahnya, banyak dramanya gitu waktu konsul sama dospemnya gitu? Nah, kalau dari aku pribadi sebenarnya aman-aman aja Mhm, ya, cuman untuk ya, untuk seperti konten-konten yang itu, seperti yang beredar di, internet gitu iya. ya, di seperti reels, Stigma-stigma orang lain gitu ya? TikTok gitu Heeh, ya, itu benar-benar nyata juga gitu. Seperti kita ngejar-ngejar benar-benar ngejar dosen pembimbing itu emang bener benar gitu gitu. ya? Tapi aku mewajarkan untuk hal itu karena apa gitu, dosen itu kan banyak kan Iya, kesibukannya gitu. betul. Nah, pada akhirnya kita harus benar-benar apa ya, istilahnya sering komunikasi aja Mhm, gitu dengan si dosen ini. Misalnya janjian mau hari apa, mau jam berapa gitu. Jadi benar-benar fix gitu di hari oke, harus itu. difiksasi dulu gitu ya? Iya, karena banyak itu terjadi Mhm. dosen-dosen yang apa ya, istilahnya kabur gitu ataupun Ah, mahasiswanya yang kabur iya gitu. iya Itu iya. sering banget sih. Nah kalau Itu kayak gitu emang relate gitu dengan betul betul betul. konten-konten gitu seperti itu. Kalau kayak gitu jadinya menghambat gitu ya Kang, ke pengerjaan skripsi kita gitu. Nah Iya. kalau misalkan soal itu Kang, kayak pengerjaan judul skripsi kayak gitu, Kang Arif pernah ada di fase kayak, apa ya, mungkin pengen ganti judul skripsi tersebut gitu waktu lagi di tengah-tengah pengerjaan Kang, apa kayak bahkan pergantian topik gitu Kang, pernah nggak ada di fase tersebut gitu Kang? Oke, ini fun fact gitu ya. Untuk hal itu aku mengalaminya sendiri gitu ya. Itu bener-bener kerasa sama aku karena setelah turun ke lapangan kita observasi juga, kita wawancara sama narasumber-narasumber gitu ya. Setelah dipikir-pikir
Kenapa saya mengambil judul skripsi ini gitu. Mhm. Jadi kayak kepikiran, kenapa nggak ini gitu. Oke oke. Ada Ada kepikiran aja ya seperti oke itu oke oke. gitu. Cuman untuk secara diubah secara gamblang itu enggak Nggak gitu. pernah. Nah, Paling kayak waktu aku kemarin itu revisi, judul direvisi, cuman lebih ke redaksinya aja gitu yang oke oke. diubah. Jadi nggak akan ngerubah secara Overall-nya itu enggak ya? iya gitu, aman lah gitu. Oke oke. Nah, kita kan tahu ya Kang, kayak proses perjalanan mengerjakan skripsi itu enggak selalu mulus Kang. Ada aja gitu masalahnya, struggle-nya, dan mungkin kayak hambatannya gitu. Nah, kalau Kang Arif nih, pernah ada nggak sih Kang, fase di mana Kang Arif tuh stres banget waktu ngerjain skripsi atau bahkan kayak pengen ngehilang dulu gitu Kang dari peradaban di sini gitu Kang, kayak, "Aduh gue pengen nangis banget nih waktu ngerjain skripsi." Ada nggak Kang kayak gitu? Kebetulan aku stres terus sih. Oke. Stresnya karena revisian apa gimana Kang tuh rata-rata? Eee, Sebenarnya gini sih, enggak sih sebenarnya jangan dibawa stres ya, aku tadi Mmm. bercanda. Jadi skripsi itu sebenarnya seni melawan diri sendiri gitu ya, Betul betul me betul. versus me gitu. Mmm. Intinya sebenarnya itu gitu, bukan apa ya, bukan hal yang menyeramkan tapi rasa ngelawan rasa malasnya itu Iya gitu. iya. Berhubung kan juga si skripsi ini tuh 1 semester gitu ya, kita tuh punya kurun waktu 6 bulan. Oke. Nah, sedangkan 6 bulan ini tuh kita nggak punya deadline tertentu gitu. Mmm, Kita juga nggak punya target kayak, ya udah bebas aja bebas gitu, aja. selama 6 bulan ini tuh kalian mau sidang kapan juga bisa gitu. Nah, itu yang bikin, apa ya istilahnya kayak, "Ah, ya udah nanti lagi lah," Iya iya gitu, iya. santai santai santai, tapi pada akhirnya udah akhir bulan gitu, Mmm. udah deadline-nya gitu. Nah, kebanyakan tuh seperti itu. Ah. Jadi yang aku rasain mah sebenarnya nggak nangis di pojokan, nggak ini ya, cuman lebih ke rasa malasnya itu sih. Ah, susah lawan rasa malesnya jadinya gitu ya? Betul, apalagi mungkin Habil juga pernah lihat konten misalnya di TikTok kayak buka laptop gitu ya, tapi, sepertinya nonton TikTok lebih menarik Iya, betul gitu. betul betul. Terus juga aku biasanya apa ya, biasanya beres-beres kamar itu cuman misalnya bisa dihitung jari gitu ya. Jadi sekarang setiap hari gitu Iya iya. membersihkan kamar karena gimana pun caranya aku akan menghindari mengerjakan skripsi gitu. Ada aja hal yang bisa bikin ke-distract-nya tuh ya, Kang, ya? Iya gitu, jadi kayak kegiatan lain tuh lebih menarik Iya, daripada betul betul skripsian betul gitu. betul betul. Itu mulai relate sih di aku, Mmm, konten-konten itu mulai lucu gitu iya. bagi aku semester akhir. Apalagi kalau misalkan lagi ngerjain tiba-tiba ada notif gitu, Kang. Yang Iya. awalnya niatnya ngerjain tiba-tiba scroll-scroll aja gitu ya, Nah Kang, itu, ngehambat lah gitu kalau kayak gitu. betul. Nah, tapi Kang kalau misalkan kita flashback dulu nih, kalau misalkan Kang Arif nih dikasih kesempatan buat mundur ke belakang gitu, Kang. Apakah ada gitu hal yang pengen Kang Arif ubah dari proses perjalanan itu sendiri, Kang? Mungkin kayak ke hal yang lebih baik lagi gitu, ada nggak kayak gitu tuh? Oke, kalau dari aku Mmm. mungkin ini tuh tips atau gimana? Lebih ke kayak pengalaman sendiri gitu, Kang. Misalkan ada yang pengen diubah nggak dari sebelumnya udah dilakuin gitu, Kang? Oke. Iya. Mungkin kalau dari aku pribadi, aku bakalan menentukan, apa ya, schedule atau jadwal. Mmm, Biar apa, biar, kita tuh tahu gitu misalnya di bulan mana kita harus skripsian dan juga misalnya sorry, harusnya kita sidangnya tuh kapan gitu. mmm, Jadi harus bener-bener punya target yang realistis, tanpa nge-push diri sendiri ya, oke. tapi harus bener-bener realistis dan juga harus komitmen pada diri sendiri, bahwasannya harus selesai gitu di Mhm, bulan itu tuh. Nah itu yang pertama mungkin ya. Terus yang kedua juga, lebih sering ngobrol dengan dosen pembimbing gitu. Juga lebih sering, apa ya istilahnya, ya brainstorming gitu untuk hal-hal itu. Terus juga sebenarnya masih banyak ya untuk hal-hal yang ingin diperbaiki, cuman pada intinya sih lebih fokus aja, mmm. karena waktu waktu itu jujur nggak terasa gitu, Iya, betul betul. tiba-tiba beres aja Iya gitu, iya. gitu. Jadi yang paling penting tuh harus pinter-pinter manajemen waktu aja gitu ya, Kang, supaya Betul. kita nggak stres gitu dan mungkin semuanya lebih terstruktur gitu ya, Kang? Oke, kalau misalkan ngomongin soal manajemen waktu nih, Kang, ada tips khusus nggak dari Akang nih tentang manajemen waktu yang baik itu? Atau berdasarkan pengalaman Kang Arif pribadi gitu, Kang? Kalau aku pribadi, Mmm, tipikal orang yang kalau ngerjain skripsi itu harus benar-benar fokus misalnya ada 1 hari, itu bener-bener dikerjain, apa ya istilahnya sama aku, mhm, bener-bener sampai limit lah, oke. sampai bener-bener pusing dan udah muak lah Iya gitu iya ya. iya. Daripada, kadang aku juga
ini sih, kayak misalnya kayak setiap hari itu harus ada progres gitu. Meskipun satu paragraf, Mmm, tapi harus benar-benar apa ya, istilahnya jadi setiap hari itu ya ada progres iya gitu, iya. nggak kosong-kosong Nggak banget stuck lah. gitu ya Kang, di situ-situ Iya, aja gitu. karena yang aku alamin juga kalau misalnya skripsi didiemin, percaya atau tidak percaya ya, kalian bakalan lupa gitu dengan Iya skripsi iya. kalian Bener sendiri bener tuh, bener. kayak, "Ini aku bikin apa?" gitu Iya. selama selama ini tuh gitu. Kayak gitu sih, jadi harus bener-bener sering dibuka aja gitu. Mhm. Meskipun kayak istilahnya nambah satu paragraf per hari juga itu Seenggaknya ada oke. perubahan gitu ya, ada Iya, progres gitu ya, Kang. betul. Oke, benar benar juga sih. Jadi kayak nggak stuck di situ-situ aja gitu ya, Kang, skripsi kita tuh. Mhm. Oke. Ah, bener-bener bermanfaat banget ini nih teman-teman. Nah, mungkin kita sekarang bakal masuk ke sesi pamungkas nih, sesi penutup. Mungkin dari penonton semuanya butuh wejangan nih ala senior kita yang sedang menjelang sidang skripsi. Terutama buat kalian mahasiswa yang saat ini ada di semester bawah ini bakal cocok banget nih. Mungkin kayak boleh nggak Kang dikasih tips nih, hal apa yang harus dilakuin kita sebagai semester bawah gitu Kang, supaya enggak ada miss gitu waktu pengerjaan sidang skripsi gitu Kang? Oke, mungkin kalau misalnya dari awal, itu pertama cari judul ya, cari judul itu kalau bisa sih habil dari semester sekarang cari judul Oke gitu ya. oke. Jaga-jaga dulu gitu ya Kang? Iya, jadi nah, cari judul itu gimana caranya gitu ya, Mhm. kalian bisa cari-cari referensi gitu, terus yang kedua harus yang kalian minati, pertama itu ya, terus yang kedua tuh yang kalau bisa sih dikuasai juga gitu, Iya iya. karena biar nggak bingung begitu mengerjakan dan juga begitu apa ya, nggak kehilangan motivasi lah begitu ngerjain. Tapi kalau misalnya kalian suka dan interest kan, mau nggak mau ya dikerjain gitu, karena ini menarik Iya, gitu betul betul. bagi pribadinya gitu. Terus juga yang kedua mungkin tadi ya, mungkin scheduling ya kataku. Jadi harus punya target misalnya di bulan apa sidang sempro ataupun sidang skripsi itu harus bener-bener punya target gitu. Mmm, Terus juga ya itu sering komunikasi dengan dosen gitu iya. ya, karena itu sangat-sangat Berpengaruh berpengaruh gitu, iya gitu. betul betul. Bener-bener kalian bakalan dibantu dan juga bakalan ya jadi kalian nggak bingung sendirilah gitu kalau dengan adanya dospem gitu ya, meskipun tadi dramanya seperti itu. Kita harus bener-bener ngejar, kita harus bener-bener agak effort gitu ya, karena emang dosen ya tahu sendiri gitu ya, Iya. dosen tuh kadang masuk kadang enggak, terus Iya, ada kesibukan lain di betul luar betul. dan aku udah di tahap kayak mewajarkan aja Mhm. gitu. Karena emang nggak bisa sepenuhnya fokus di kita gitu ya, kalau Iya dilihat gitu, dari kesibukan itu tuh. gitu. Jadi ya udahlah ngerti aja Mhm. gitu, karena kalau misalnya menggerutu terus kan keburu habis gitu Iya, energinya. betul Jadi betul. lebih ya udah sabar aja gitu, karena kita juga kalau misalnya ditukar sama posisi dosen kan kita nggak tahu ya, kita bakal seperti itu atau enggak juga. Terus apalagi Mhm. ya, iya sih mungkin, apa ya ini, oh Mungkin iya, kumpulin referensi. iya penting banget banget Iya, itu. karena kan, karya ilmiah itu ya atau skripsi ini kan banyak mengutip ya jadinya Iya tuh, iya. dan itu tuh harus benar-benar secara Fakta kaid dan data gitu ya, Kang, ya, iya, terus sesuai. juga ada tata cara ininya juga kalau misalnya ngutip, kata-kata tuh. Jadi harus ada Mmm, istilahnya apa ya, sesuai kaidah kebahasaan atau gimana, Kang? ini ada aplikasi Mendeley. Iya iya. Nah, itu harus bener-bener Mhm dipelajari mulai dari mhm sekarang, karena itu bener-bener kebantu banget gitu. mhm. Jadi begitu daftar pustaka dan juga referensi itu kan langsung muncul gitu kalau Iya misalnya iya. pakai Mendeley itu. Kayak gitu sih, mungkin dan iya, yang terakhir mungkin ini, apa ya, cari teman juga, Support cari system ya, Kang, heeh, gitu. penting banget itu emang tuh. Temen tuh kalau bisa sih cari yang bener-bener sejalan sama kalian Iya. dan harus bener-bener sama-sama mau maju gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu kebanyakan teman ya, kita tuh malah jadi saling tunggu gitu. Betul, yang ada jadi menghambat gitu ke Iya proses ya. gitu, malah jadi kayak, "Ya udah kita bareng yuk." Mmm, Pada akhirnya pas begitu kita tunggu bareng-bareng, dia duluan. iya iya. Nah gitu, jadi kayak, ya udahlah, udah Mhm, saatnya kalian sekarang tuh fokus diri sendiri, kalaupun ada temen ya yang sefrekuensi gitu ya, iya Kang, gitu, sefrekuensi dan bener-bener gimana ya, mempecut kita untuk maju betul gitu. betul Kalau betul. misalnya temennya Mhm, diem aja di tempat ya, masa kita mau diem aja gitu. iya. Jadi at least
Kalau mau bersama teman juga yang suportif gitu. Mhm. Tapi kalau saran dari pribadi mungkin kalau misalnya udah semester akhir jangan terlalu bergantung kepada teman gitu ya, karena ya udahlah saatnya ini fokus ke diri sendiri gitu Iya ya. iya. Toh si skripsi juga bukan kerja kelompok gitu Betul ya, betul betul. benar-benar Individu, individu kan. Jadi benar-benar ya udah sama sendiri mhm, aja gitu. mhm. Mau kayak gimana lagi, karena faktanya seperti itu gitu ya. Mahasiswa itu emang dibentuk pada akhirnya jadi seorang individual gitu. Kalau dari aku seperti itu, Ah, Abil. wah gila ini bener-bener banyak daging nih kita pembahasan di podcast kali ini. Jadi kayak mungkin aku bisa kutip Kang, ini tuh bukan hanya sekadar kita ngerjain atau nulis skripsi aja kali ya. Jadi kayak bagaimana kita belajar sabar, tekun, konsisten, dan tetap jalan walaupun pelan gitu mungkin ya, Mmm, Kang. Oke, bener-bener, wah daging semua ini isinya. Ini pasti bakal banyak manfaatnya banget nih buat Citizen semuanya. Jadi aku semoga. mau ngucapin terima kasih nih buat Kang Arif yang udah ngasih kita inspirasi dan juga energi positif buat kita semua dan semoga dari pembahasan podcast kali ini bisa, apa ya, menjadi cambuk semangat gitu buat kita Mmm. semua dan ya bukan cambuk dosen, apalagi dosen pembimbing ya tentunya ya. Oke, terakhir juga mungkin buat kita semua nih, terutama buat mahasiswa yang lagi ada di semester atas atau sedang menjelang sidang skripsi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan kalian, mental kalian, fisik kalian, karena ingat, skripsi itu emang berat, tapi kalian jauh lebih kuat. Oke? Mungkin itu aja ya Kang pembahasan kali ini. Oke. Terus dengerin keluh kesah mahasiswa, perspektif terus dengerin perspektif mahasiswa karena cerita kalian bisa jadi semangat untuk kita semua. Dan terakhir jangan lupa untuk follow semua sosial media SBT TV di seluruh platform kesayangan kalian, ada Instagram, YouTube, TikTok, boleh follow. Dan mungkin buat kalian yang punya kisah menarik terkait pengerjaan skripsi boleh dong share di kolom komentar ya. Oke, jadi segitu aja Kang. Atau ada nggak nih Kang Arif IG nih supaya netizen pada tahu nih IG Kang Arif? Ya, Instagram aku namanya Arif Didu ya, Oh, U-nya 2 gitu. oke boleh Nah di-follow itu, nih boleh IG-nya nih. di-follow. Siap. Oke. Oke. Sip, kalau gitu sampai sini aja podcast kita kali ini. Jadi aku Habil, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.